Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat makam Aulia Barus, saya sekarang berada tepatnya makam disebut oleh orang-orang lokal di sini dengan sebutan makam Tuan Digaung, di tengah persawahan di sekitar tepatnya di desa Aidaka, Kecamatan Barus, kira-kira 1 kilometer dari komplek makam Maligai dan 1 kilo ke arah utara dan 1 kilometer dari komplek makam Papan Tinggi sebelah timur. Jadi di sini adalah makam, ada beberapa nisan tua sekitar di sini dan di areal di ujung. Jadi ini yang diyakini bahwa di sini adalah komplek atau pemukiman di zaman dahulu di Barus ini. Inilah buktinya bahwa makam-makam kuno Islam, peninggalan Islam sangat banyak di sini. Dan di sekitar persawahan ini itu masih banyak lagi, Pak. Sahabat-sahabat makam Aulia Barus. Jadi di sana juga ada makam di sana. Jadi keliling teman-teman ini makam peninggalan kuno Islam. Jadi berdasarkan bukti dan itulah bahwa di sini dulunya adalah pemukiman kuno di zaman dahulunya. Berarti di sinilah fakta bahwa yang disebutkan dari zaman dinasti Tang, bahwa di zaman orang-orang Cina di zaman dinasti Tang telah menemukan perkampungan orang-orang Arab Islam di pesisir pantai Sumatera atau di Barus. Inilah dia. Dan ini buktinya bahwa memang di sinilah dulu pemukimannya. Karena berdasarkan nisan. Jadi sebelum menjadi sawah, sebelum digarap warga atau masyarakat dulunya menjadi pesawahan, adalah sebuah perkampungan di Barus ini. Jadi baik para sahabat makam Aulia Barus. Jadi Bapak selaku pemilik channel makam Aulia Barus, kira-kira siapa di antara mereka ini yang menjadi sohibul makbaroh atau pemilik makam ini? Apakah kemungkinan hanya orang biasa saja atau mungkin orang-orang pilihan? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi makam yang ada di sini, di nisan tidak ada inskripsi atau nama dituliskan di nisan. Ya. Jadi itulah hal-hal yang kita hanya boleh membuka secara tekstual dan fakta yang boleh kita sebutkan, yang ungkapkan sohibul makom. Jadi ini adalah makam peninggalan kuno Islam yang ada di Barus, tepatnya di desa Aidaka, Kecamatan Barus. Disebut oleh orang-orang tua kita bahwa makamnya Tuan Digaung, atau seorang tuan atau seorang guru yang terdengar gitu. Maksudnya yang termaskur. Ya, menggaung ya. Iya, menggaung. Iya. Itu sebutan dari. Jadi di sini nampaknya ada 2 nisan yang patah. Padahal nisan di kiri dan kanannya masih utuh dan seperti sedia kala. Jadi kenapa nisan yang begitu kokoh ini terbuat dari batu alam yang kuat, yang kokoh ini, tiba-tiba kita lihat sekarang sudah patah. Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi ini sudah rahasia umum.
rahasia umum, maksudnya ini telah diceritakan oleh orang-orang tua kita, nenek-nenek moyang kita dulu, bahwa di Barus ini juga dulu terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa tentang untuk pengaburan sejarah Islam, mulai dari zaman kolonial ataupun di zaman setelah kolonial yang telah kita diadu domba antara dengan yang ini dengan yang ini kan itu. Jadi adu domba. Jadi di Barus ini juga dulu terjadi penghilangan bukti sejarah. Jadi nisan-nisan yang ada, batu nisan yang ada lengkap inskripsi nama dan sanad ataupun nasab itu itu dipastikan akan diambil orang dan dicuri orang, dipatahkan orang, dirusakkan, bahkan bentuk itu menghilangkan sejarah. Disengaja, ada kemungkinan disengaja Pak ya? Disengaja, itu jelas bahwa di Barus juga terjadi begitu, pengambilan batu-batu nisan yang mempunyai inskripsi, dia jelas dia ada nama di nisan, jadi tahun wafat ya, tahun wafat, nama, nasab. Iya. Jadi di Barus ini tidak terlepas kemungkinan bahwa di Barus ini sangat banyak dulu para juriah atau habaib. Iya, iya. Nah, yang itu yang sengaja untuk dihilangkan, dikaburkan sejarah, sehingga tidak dapat lagi bahwa tidak hilanglah sejarah bahwa nasab, iya, keturunan raja ataupun raja dulu kan dihilangkan dia untuk pengaburan sejarah. Jadi buktinya nisan-nisan yang tidak ada inskripsi nama dibiarkan utuh Pak ya? Iya. Karena memang tidak ada bukti di situ. Tidak ada bukti. Ya. Seperti ini kan tidak ada di sini inskripsi atau tidak ada nama di nisan itu sekarang. Iya, ya. Dari yang lain itu utuh. Ya, yang ini juga utuh. Ini yang kita yakini bahwa di sini adalah ada inskripsi di sini, itu dihilangkan. Iya, iya. Kalau dia seandainya patah, dia pasti ada patahannya di sini, sekitar Iya. di sini. Pasti ya, pasti ya. Pasti sekitar di sini tuh. Nah, walaupun dia kalau batu sejenis kayak gini, walaupun dia ribuan tahun tertanam di timbun tanah, tidak akan busuk, Iya, akan lapuk ya. Iya. Karena dia batu alam juga. Iya. Tapi itulah insya Allah tak akan hilang. Iya. Mutiara itu di dasar laut pasti dicari orang. Itu kan akan tetap berharga dia, walaupun tidak dalam lumpur. Lumpur ya. Nah, seperti ini tidak mungkin tidak ada yang tahu nama-nama Sohibul Makom itu dengan cara-cara yang non tekstual lah. Iya. Secara kerohanian. Secara kerohanian atau secara batin. Goib lah yang bisa membuka itu. Silahkan para tuan-tuan sekalian, silahkan datang berziarah ke Barus dengan membawa saya sebagai yang pemilik channel Makam Aulia Barus hanya memfasilitasi Bapak memandu kemana-mana, terserah orang tuan-tuan lah semua yang ingin lebih mengetahui siapa Sohibul Makom dan siapa. Iya. Nah, kalau kita hanya menunjukkan saja. Hanya menunjukkan. Kalau kita tidak boleh menjelaskan siapa Sohibul Makom, itu karena takut nanti fitnah akan terjadi, bahwa kita hanya boleh mengungkapkan yang fakta dan tekstual. Iya. Kemudian Pak, sebagai seorang khadim atau pelayan di salah satu komplek makam terbesar yang ada di Barus, itu Makam Ahligai, bagaimana kalau seandainya ada di antara bapak-bapak kita, saudara-saudara kita yang ingin melakukan penelitian di makam-makam yang belum terdeteksi, apakah Bapak dari channel Makam Aulia Barus siap untuk memfasilitasi? Insya Allah saya pasti siap memfasilitasi kedatangan bapak-bapak dan dalam penelitian. Insya Allah pasti kita siap. Insya Allah ya. Jadi ini yang terakhir, selaku pemilik channel YouTube Makam Aulia Barus, apa harapan Bapak kepada generasi muda yang ada di Barus ini yang seakan-akan tidak peduli dengan sejarah,
Islam di Barus. Mereka bahkan tidak tahu di mana kira-kira titik-titik tempat bukti-bukti sejarah Islam di Barus. Bagaimana harapan Bapak tentang generasi muda yang cenderung cuek kepada sejarah Barus? Padahal dia asli orang Barus, bangga dia sebagai orang Barus, tapi tidak ada rasa kepedulian sedikit pun untuk membangkitkan kejayaan Islam dulu yang pernah tumbuh dan berjaya di tanah Barus. Bagaimana harapan Bapak? Ya, harapan saya kepada saudara-saudara atau generasi-generasi muda, adik-adik kita di generasi muda, mari kita membuka atau mencintai sejarah budaya kita sendiri, bahwa perlu kita, saya ingat ada sebuah apa namanya ini, sebuah pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang mencintai sejarahnya, yang mencintai, yang mengetahui jati dirinya. Jadi kepada pemuda-pemuda generasi muda, khususnya yang ada di Barus ini, seluruhnya di negeri ini, mari mencintai sejarah, jangan lupakan sejarah. Mari kita mencintai ulama, jangan membenci ulama. Harapan saya, mari kita mencintai ulama, jangan membenci ulama. Jadi walaupun ulama yang masih hidup ataupun secara apa ya, yang walaupun yang telah wafat, yang telah meninggalkan alam dunia. Jadi kepada generasi muda, mari kita jangan terpengaruh kepada budaya-budaya asing. Kenali jati diri masing-masing. Kenali jati diri masing-masing. Jangan kita terjebak di dalam dunia bebas sekarang ini, seperti narkoba dan judi-judi online. Silahkan tinggalkan itu. Mari kita kembali karena kita di dalam hidup ini adalah hidup kita hanya sebentar. Di akhirat kita selama-lamanya. Apa hasil kita yang di dunia ini nanti baik atau buruknya, itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Baik kita di dunia, insya Allah akan baik di akhirat. Kalau jahat kita di dunia, insya Allah pasti jahat di akhirat. Balasan yang jahat juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.